wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk yang kesekian kalinya saya bisa sowan, bisa hadir di depan Bapak Ibu di Ciamis ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kalau toh pilek-pilek sedikit wajar kan, karena perubahan cuaca Pak ya, dari panas banget menjadi kadang panas, kadang hujan gitu. Jadi tubuh memerlukan adaptasi. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bertemu, mungkin juga ada beberapa yang sudah pernah ketemu saya, ada juga yang baru sekarang ketemu Pak, Bu. Salam kenal. Saya sudah pernah diajak keliling di Kabupaten Ciamis, termasuk diceritakan sejarahnya ya. Dulu sangat luas, sampai terbagi menjadi berapa? Empat ya Pak? Tiga, Pangandaran, Ciamis, Banjar, Tasik dulu. Awalnya dulu kan, iya. Karena awalnya dulu Tasik juga itu ibaratnya satu klaster gitu dulunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya cerita ke Proklim, manusia itu kan akan membuat ada dua pilihan di dunia ini ya. Pilihannya itu, yang pilihan menurut kitab suci adalah sebagai khalifah, sebagai manajer, sebagai pengelola alam. Pilihan yang kedua adalah manusia yang antara sadar dan tidak merusak. Betul ya? Ada yang merusaknya sengaja, ada yang nggak sengaja itu merusak. Nah, kira-kira banyak mana itu antara yang sengaja merusak dan nggak sengaja merusak? Faktanya adalah terlalu banyak yang rusak. Faktanya juga terlalu sedikit pahlawan-pahlawan yang mau memperbaiki alam. Dan semoga yang di ruangan ini adalah kita-kita yang peduli untuk memperbaiki alam. Amin ya. Bapak Ibu sekalian, Ciamis ini seperti di peta itu, bagian utara luas, bagian selatan sempit. Saya juga kagum di Ciamis karena sempat didongengi oleh Pak Gian, ada hamparan gambut yang itu bagi saya itu sangat benda langka gitu. Cuman belum kesampaian ke sana Pak, mungkin lain kali saya bisa. Dan Purwodadi. Ya, katanya ditambang untuk media tanam. Ya. Karena gambut yang di Jawa itu biasanya memang sangat subur. Beda dengan Bapak Ibu kalau dapat cerita gambut di Kalimantan maupun di Sumatera. Ya. Kenapa kok subur? Karena di Jawa itu ada ramuannya, ada racikannya yang bikin subur. Apa itu? Dari vulkanik. Jadi gambut plus abu vulkanik itu akan sangat subur. Jadi gambut-gambut di Jawa tidak bisa dibandingkan di sana karena gambut di sini pH-nya netral. Netral itu artinya cocok untuk budidaya tanaman. Gitu. Yang kedua, catatan saya tentang Ciamis. Setelah saya keliling, Ciamis ini sepertinya dominan perbukitan. Betul ya? Ya, morfologinya itu ya miring-miring lah Pak ya, miring, landainya itu sedikit, nanti miring lagi, miring sampai sangat sampai ada gunungnya ya. Ya. Tadi sebelum kesini ada diskusi Pak yang sangat konstruktif saya dengan Mas Gian, itu ada mimpi Pak. Tolong mimpi ini diaminkan ya Pak. Tapi saya ceritakan dulu sebelum, kalau amin langsung kan nanti ini kan gitu. Saya dengan Mas Gian tadi itu diskusi yang sangat spektakuler. Kita pengen membangun mimpi, jadi sebelum masuk ke situ langsung kita gongi saja. Pertama adalah kita pengen di sini Pak melahirkan 3 buku Pak. Nah, 3 buku itu mimpinya 3 buku. Buku yang pertama adalah buku KKN tematik Proklim. KKN tematik Proklim. Jadi nanti sini dengan perguruan tinggi boleh dari mana saja sudah itu MOU sudah, berarti tinggal diisi membuat buku panduan KKN tematik Proklim. Jadi desa-desa Proklim maupun yang calon Proklim itu minta ke perguruan tinggi untuk di drop mahasiswa KKN Pak. Mahasiswa KKN per dusun misalnya 10 orang, itu programnya adalah melaksanakan program kerja seperti di Excelnya Proklim itu.
Sederhananya begitu. Jadi nanti tinggal yang Excel itu atau Excel atau Spektrum dituangkan di buku panduan KKN Proklim. Jadi sebuah buku. Nah, buku itu nanti ada logonya. Ini namanya apa? Di sini Dinas DPR KPLH. Agak panjang soalnya saya Perumahan Rakyat, DPR Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. DPR KPLH. KPLH. Saya biasanya DLH gitu aja. DPR KPLH. Ada logo DPR KPLH, ada logonya Pemda, ada logonya perguruan tinggi. Mungkin saya nanti kalau diperbolehkan saya ikut menyusun juga ada nama saya misalnya. Atau mungkin logo KLH, mungkin nanti di buku itu dimintakan sambutan dari Bu Menteri misalnya, atau dari Bu Dirjen, atau dari yang di bawahnya, itu akan keren. Itu satu. Dibantu ya Pak? Siapa? Ini makanya tadi sambil makan siang Pak itu dapat mimpi satu itu, wangsit Pak ya. Yang kedua adalah apa Mas tadi? Terkait mimpi bahwa sebenarnya Proklim ini setelah banyak, itu jangan sampai kita konvensional hanya menunggu program dari pemerintah, tapi juga ada yang namanya bottom up. Apa itu? Buku yang berisi sepak terjang para pendekar Proklim di daerah Pak, khususnya di Ciamis. Jadi di desa Bapak Ibu, di kelurahan Bapak Ibu, tokoh-tokohnya itu ngapain? Oh, yang di sana dia nanam pohon. Oh, yang di sana menjaga mata air. Oh, yang di sana senangnya membuat kompos. Oh, yang di sana bank sampah gitu Pak. Itu dikelompokkan jadi satu buku profil. Kita nanti cari judul buku yang menarik. Jadi misalnya profil penggiat Proklim Kabupaten Ciamis. Satu buku lagi. Satu buku yang kedua, yang ketiga, yang cukup seksi kata Pak Gian tadi, terkait dengan Gunung Sawal. Jadi Gunung Sawal saya kaget tadi, hutan konservasi atau hutan suaka marga satwanya ada 5.000 hektar. Ya. Berarti itu kan masih ada hewan-hewan langka yang ada di situ. Nah, desa-desa sabuk penyangga, kalau bahasa saya sabuk hijaunya, desa-desa penyangga di sekitar tepi hutan itu dijadiin profil satu buku, diproklimkan semua aksinya bagaimana menjaga mata air, mengelola hutan bersama masyarakat, jadi satu buku lagi Pak. Jadi mimpinya ada 3. Entah nanti tahun depan ini apakah 3-tiganya lahir, ataukah 2, ataukah 1, monggo. Dan itu nanti siapapun pihak yang berkontribusi, bisa perusahaan juga Pak mensponsori untuk cetaknya dan sebagainya, silahkan. Itu nanti jadi semacam kayak masterpiece Pak, hasil karya monumen tropi tapi dalam bentuk lain Pak, kenangan kita. Jadi nanti versi DLH, saya DLH sih kan, pokoknya DLH lah gitu, versi DLH seperti apa, perguruan tinggi seperti apa, masyarakat seperti apa. Mungkin Pak Camat memberikan testimoni, kepala desa memberikan testimoni, masyarakat juga bagaimana arahannya dan sebagainya. Nanti jadi buku yang eksotik Pak. Nah, buku bukan sekedar kayak laporan proyek penelitian yang bahasanya kaku Pak. Buku perlu didesain dengan yang mungkin gaya novel, gaya cerita, gaya tutur kata seperti orang ngobrol. Mungkin foto-fotonya dibuat, kalau memungkinkan dananya pakai berwarna kan Pak ya, sampai dalam-dalamnya pun gambar foto-fotonya itu berwarna. Itu akan jadi eksklusif. Paling tidak satu buku dicetak 200 biji misalnya, itu akan jadi, wah Pak Bupati juga senang, Pak Kepala Dinas juga senang, bahkan sampai negara pun nanti akan bangga dengan itu. Allahumma amin. Amin. Oke. Sekarang kita masuk ke sini. Slideshow mungkin. Oh, ini online juga ya? Ada beberapa kecamatan yang offline. Ya, silakan slideshow Mas. Oke. Di slideshow kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kok judulnya Komunitas untuk Iklim? Jadi Proklim tahun ini Pak itu sudah rekonsep. Rekonsep itu konsepnya ditata kembali, bahwa Proklim bukan hanya batas wilayah administrasi, tapi juga Proklim mencakup pada komunitas-komunitas. Bisa komunitas pecinta lingkungan, komunitas masyarakat adat, komunitas mungkin aksi-aksi alam yang menarik dan sebagainya, yang mereka melakukan gerakan. Nah Bapak Ibu sekalian, ini gambar yang pertama adalah semacam pengingat. Semoga di Ciamis ini tidak terjadi, karena ini yang sering terjadi di banyak tempat di negara kita. Bapak Ibu bayangkan bagaimana kondisi alam sebelum seperti ini.
tentu mungkin seperti di puncak Gunung Sawal tadi, betul ya? Banyak pohonnya, rindang, sejuk, hewan-hewannya, burung-burung, ya, mata airnya banyak. Tapi kalau sudah rusak seperti ini, kira-kira yang tadi itu masih ada enggak? Ini yang perlu kita renungkan. Mungkin kita masih ada yang berpikir, oh mungkin, wah itu bukan urusan kita, bukan urusan saya. Tapi kalau bencana itu sudah dirasakan oleh desa-desa di bawahnya, ya, misalnya mata airnya hilang, akhirnya yang dulu nggak pernah butuh air sekarang harus tiap tahun dikirimi air tangki-tangki itu, Pak, baru mungkin manusia itu tersadar, iya ya, ternyata ini kerusakan ini telah memberi dampak bencana kepada kita. Betul, betul. Dan makanya daerah perbukitan ini, Pak, saya memberi kesimpulan kalau nggak salah tahun kemarin saya ingatkan, karena ini perbukitan konturnya naik turun, ini dominannya adalah lahan kering. Yang basah yang mana? Yang di lembah. Masalahnya kan yang di posisi lembah nggak banyak. Banyakan kan di lereng sama puncak, Pak. Coba cek, kalau daerah perbukitan itu banyakan lereng puncak. Yang lembah oke lah, untuk sawah nggak masalah, mata air nggak masalah. Tapi kalau yang daerah lereng, daerah puncak nggak mungkin gitu. Kecuali itu gunung yang dari atas memang mata airnya luar biasa. Pertanyaan saya, kalau sudah rusak seperti ini, gitu ya, kira-kira memperbaikinya butuh berapa hari, Bu? Kok hari toh, Pak? Bulan pun nggak bisa. 1 tahun anggaran, Bapak DLH 1 tahun anggaran paling anggarannya berapa? Kebayang nggak? Orang mungkin berpikir hanya, oh 1 gelondong kayu harga 10 juta. Tapi dampak kerusakannya mata air hilang, ya toh, erosi, longsor, korban jiwa, korban harta. Pernahkah itu dihitung? Enggak. Coba kalau Bapak Ibu mau fair-fairan gitu. Fair-fair itu artinya objektif, kita hitung bersama-sama alam terjaga dengan alam ketika rusak, ya. Puncak kerusakan itu kira-kira dana untuk memperbaiki lingkungan itu mengapa ternyata sangat besar. Kenapa kok DLH anggarannya kecil gitu? Tak belain ya, Pak ya. Karena banyak orang berpikir DLH itu tugasnya hanya cuma beli bibit, Pak. Betul ya? Bibit, 1 bibit 10.000, 20.000 itu dianggap cukup untuk ditanam. Padahal bibit itu untuk merawat, untuk bisa jadi hutan butuh berapa puluh tahun, Pak, Bu. Ya kan? Pohon yang sudah segede saya misalnya ini, itu bisa 50 tahun lebih, 100 tahun. Mungkin yang nanam pun sudah wassalam. Iya kan? Makanya pecinta lingkungan ini, saya katakan pecinta lingkungan, Bapak Ibu, kita kalau pengen jadi pecinta lingkungan, siapkan dulu untuk lillahi ta'ala dunia akhirat. LH ya. Lillahi ta'ala itu, Pak. Betul. Karena yang nanam itu mungkin nggak dapat lagi pencitraannya, Pak. Kalau sekedar bagi bibit, undang media oke lah. Tapi kan itu banyak yang bohong. Loh kok bohong, Pak? Coba cek. Bibit yang dibagi itu pernah nggak dicek? Ditanam nggak? Terus yang ditanam berapa persen? Nah, tapi kita nggak menyebut pihak mana kan gitu. Banyak pencitraan, malah kadang-kadang bagi bibit musim kemarau. Lah nanamnya kan jelas mati, dibiarin juga bibitnya terlalu banyak gitu. Ini gambar ini saja itu kita harusnya kira-kira sadar nggak sih, Pak? Oke lah, Ciamis mungkin masih suasananya surga gitu kan. Banyak hutan, banyak mata air. Tapi kalau nanti dijarah tanpa ada yang membentengi, ya akan jadi seperti ini, Pak. Percuma lagi khotbah berkali-kali, ya kan? Kalau sudah terlanjur rusak, habis. Itu sama aja kalau kita di masyarakat membangun kebaikan ya, Pak ya. Sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun gitu ya, Pak ya. Sekali kita membuat keburukan sehari saja, ketangkep Satpol PP, ketangkep polisi, ya Pak ya. Pak Camat ketangkep KPK misalnya, ya toh, kepala dinas ketangkep KPK, habis kan sudah, Pak. Mau pakai astagfirullah itu udah nggak laku, Pak. Ya toh, apa jidatnya wah kelihatan orang alim itu, loh ternyata sami mawon, gitu, sama saja. Gitu. Next, berikutnya, nah. Ciamis saya katakan mungkin kabupaten yang belum terlalu ramai lah gitu ya, dibanding mungkin Bandung gitu ya. Tapi ini juga akan menjadi tabungan mengerikan di masa depan, betul nggak? Sekarang banyak sekali bungkus-bungkus dari plastik. Dulu di kampung, sekarang di kampung, zaman dulu itu buang sampah masih bebas, Pak.
dengan hanya membuat lubang tanah, taruh sampah seresah, oke, karena dulu apa? Organik. Tapi sekarang sampah kebanyakan plastik termasuk ini snack dan sebagainya ini. Kalau nggak didaur ulang, ini bukan karena ini Pak disinggung, enggak. Fakta itu fakta semuanya gitu, betul nggak? Ya. Kita beli di mana sasetan, ya kan? Sampo sasetan, beli makanan apa tuh yang minuman juga saset buang. Tadi ngobrol juga sama Mas Gian tuh. Susah Pak mau diapain sasetan itu? Residunya itu katanya malah ratusan bahkan mungkin puluhan tahun itu untuk bisa jadi tanah gitu. Sulit sekali. Nah, pertanyaan kita bersama nih, gambar ini kan hanya sekedar untuk penyadaran saja. Kalau ada anak cucu kita, lalu yang kita wariskan adalah hamparan sampah, kita bisa apa? Anak cucu kita bisa apa? Dan kalau mau jujur, sudah deh, di Ciamis saya nggak tahu datanya dan nggak usah perlu data detailnya. Saya pernah di sebuah kabupaten, ternyata luas TPA-nya itu hanya 1 hektar Pak. Dan ditumpuk, dan apapun teorinya, kalau sampah sudah diangkut dengan ini mobil-mobil truk kuning ini, nggak ada teori yang lebih canggih selain hanya cuman ditumpuk dan dipadatkan, betul nggak? Walaupun teorinya pakai alat Pak dari luar negeri, nggak akan bisa. Karena apa? Jumlah pemulung pasukan kuning yang ada di situ itu jauh lebih kecil daripada setoran sampah dari pasar-pasar dan sebagainya. Ayo Pak, Ciamis berapa truk per hari yang dikirim ke situ? Kita mungkin nggak nyadar, buang gitu. Tapi berapa truk per hari ini truk-truk ini jadi saksi. Tanya ke sopirnya itu. Misalnya 50 truk. Wah 50 truk gimana caranya? Produksi setiap hari. Makanya ketika terjadi tumpukan sampah, nggak ada teori kecuali kita harus, teori yang terbaik saat ini adalah apa? Mengurangi sampah dari sumbernya. Bukan berarti tadinya kita nyampah terjadi nggak ada sampah, itu bisa. Tapi paling tidak dari teori juga bahwa sampah yang diproduksi kita itu katanya adalah 70% itu organik. Artinya kalau kita bisa mereduksi organik itu menjadi kompos, maka yang dibuang ke TPA itu tinggal 30, itu udah lumayan loh. Mengurangi 70% itu udah lumayan luar biasa loh Pak. Saya pernah lihat ke TPA langsung itu Pak, bukan di sini, di sebuah kabupaten lain di Pantura sana. Itu ketinggiannya sampai ketebalan 30 meter Pak. Begonya aja udah ngeri kalau madet-madetin itu. Begonya kadang hanya 1, betul nggak? Begonya pun ketika ditanya, kalau mau jujur nih, banyak yang tidak diekspos di media. Pak, kami sehari itu cuma dijatah misalnya hanya 20 liter gitu kan. Padahal bego itu sekali bergerak kruget itu sudah kayak minum BBM-nya Pak, Bu. Anggarannya nggak ada, petugas sopirnya mungkin hanya 1 atau 2, pengaisnya itu paling hanya 10-20 orang untuk menanggulangi puluhan truk, nggak mungkin bisa. Maka yang bisa adalah, ini masukan juga untuk Kabupaten Ciamis, selesaikan masalah sampah itu di desa. Amanahnya undang-undang desa itu juga ada pengelolaan sampah Pak. Jadi kalau bisa TPS apa ya kalau di desa? Iya. TPS 3R itu nama kerennya ya, tapi intinya itu pokoknya sampah itu dikumpulin dulu di desa di satu tempat, lalu dipilah-pilah, direduksi 70% jadi kompos, jadi macam-macam yang bisa dijual gitu kan, ember plastik itu, besinya diambil. Nah yang 30 limbah B3 dan sebagainya baru dipasrahkan kepada kabupaten. Tapi sistem ini teorinya bagus, prakteknya nggak gampang. Betul ya Bapak Ibu? Nggak gampang. Coba kita lihat praktek di rumah dulu deh. Ibu-ibu kalau buang sampah organik, kan kebiasaannya sisa nasi, sisa sayur masukkan kresek dulu toh Bu, diikat, baru dibuang, betul nggak Bu? Nggak betul? Ya. Lah itu kan kira-kira kalau kresek isinya sisa sayuran sama nasi nyampe di tumpukan sampah itu yang memilah piye caranya? Masa membuka kresek satu-satu gitu, belum baunya. Lah sisa makanan kalau pagi tadi sore dibuka masih mungkin baunya masih lumayan di hidung itu rada-rada adaptif lah gitu. Tapi kalau sampah numpuk sudah ada yang seminggu, 2 minggu itu kan baunya sudah kayak bangkai.
Apalagi kalau namanya sampah itu kan kadang-kadang ada orang yang sisa hewan mati juga dibungkus kresek dibuang, ya kan? Mungkin bayi-bayi yang tidak diinginkan oleh pembuatnya itu juga kadang dibuang dan sebagainya itu. Terus itu dikais-kais untuk memilah itu kan nggak gampang. Nah makanya saya tetap menekankan, monggo nanti teknisnya bagaimana, di desa itu mulai ditekankan untuk pemilahan di level desa. Kalau kabupaten saya menekankan level desa Pak. Kalau di Jakarta sana per RW Pak. Sekarang TPS 3R-nya itu per RW. Karena RW-nya Jakarta itu sudah kayak kepala desa di luar Jakarta. RW-nya sana itu Pak punya wakil, punya anggaran, punya kayak strukturnya kayak kelurahan Bu. Jadi ono seksi KWT, ono seksi apa itu anggarannya ada. DKI, ya DKI. Kalau di sini kelurahan. Dana desa oke, nanti kita lihat dana desa support ke situ juga. Ini sampah. Nah baru tapi nanti dari kabupaten pun harus sigap. Kadang-kadang kan begini Pak, desanya udah milah gini-gini, sampah yang sudah nggak bisa dipilah itu, yang B3 dan lain-lain itu sudah ditumpuk, LH-nya nggak ngambil-ngambil. Alasannya mobil terbatas mas, bensinnya terbatas, tunggu jadwal gitu. Kadang-kadang ya masyarakat sok emosi gitu. Nah makanya itu harus komitmen itu harus dimulai dari bawah sampai atas. Nggak mungkin juga sampah hanya komitmen DLH, nggak bisa. Pasukan terlalu sedikit untuk menanggulangi permasalahan. Belum lagi Pak, sekarang tuh lagi tren. Maaf ini saya ngomong tren itu jadi nggak enak gitu. Hobinya yang punya rumah di perumahan kan nggak punya halaman Bu. Seluruh tanah itu full bangunan. Akhirnya sambil ngantor, nenteng kresek sampah, sambil naik motor buang pinggir jalan. Di Ciamis ada nggak gini? Hah? Ada nggak? Nah, tidak terlihat. Ada. Nanti kalau sudah numpuk yang disalahin siapa? LH-nya. Padahal yang buang kan bukan LH-nya. LH-nya lagi tergopoh-gopoh, harus mendatangkan mobil untuk ngeruk itu. Nanti besok balik lagi Pak. Lah kalau akar masalahnya memang budaya membuang sampah sembarangan, mau LH-nya kayak apa ya nggak akan bisa Pak. Maka apa? Urusan lingkungan itu sebenarnya urusan otak manusia Pak. Urusan budaya. LH itu ngomongnya sih sampah, kayaknya rumus fisika. Enggak, LH itu kayak dinas sosial sebenarnya. Karena yang diurus siapa? Perilaku manusia. Seperti apa kalau manusianya nggak berubah menjadi baik? Ya percuma. Next. Berikutnya Mbak, ini contoh yang komplikasi tadi. Bapak-bapak mungkin ya saya dongeng aja ini kira-kira ya. Bapak-bapak ini kira-kira kan lagi ayo kita memilah sampah di tempat sampah gitu ya. Tapi kalau tempat sampah kayak gitu tuh banyak yang basah, sisa sayuran, kadang ada bangkai tikus, bangkai kucing, ya toh? Kira-kira bapak-bapak itu paling kan hanya pencitraan 10 menit terus pulang. Betul ya Pak? Orang kerja bakti nggak dibayar, bau nanti kena penyakit siapa yang nanggung, ya kan? Nanti yang nanggung LH kan gitu kan, ngomel-ngomel itu dah. Atau mungkin dibayar sehari 50.000 lah, yang cukup layak 50.000, nggak akan bertahan lama Bu. Betul ya Pak, Bu? Mau Bapak Ibu di ruangan ini 100.000 deh sehari, suruh ngais-ngais sampah tapi udah baunya minta ampun gitu. Jadi orang-orang yang petugas pasukan kuning pun itu sudah lillahi ta'ala juga. Jangan dilihat wah mereka diseragam, dapat seragam terus bayaran. Enggak, mereka begini ini mengerikan loh Pak. Ini kayak tim evakuasi korban itu loh. Ya toh, ibaratnya korban bencana terus dia ngais-ngais itu. Kalau untung ya ketemu sampah-sampah kering ya enggak bau. Kalau yang enggak untung tadi ketemu bangkai-bangkai yang mungkin sudah berapa minggu baru ketahuan. Artinya kalau kita mau menanggulangi sampah kok sudah berakibat seperti ini, itu sangat sulit. Setuju ya Pak ya? Next. Oke. Nah, makanya kita menanggulangi masalah itu harus dari sumbernya. Maka yang terpenting apa? Kita harus bergerak bersama. Setuju bukan? Setuju ya Pak ya? Bu? Bergerak bersama, ya yang Pak Kades dengan kewenangan Kadesnya, Pak Camat dengan kewenangan camatnya. Saya paham kewenangan camat sampai mana. Pak Camat mana nih? Pak Camat ya Pak? Nah, kecamatan itu otonomi kalau bahasa saya, otonomi yang paling merugi itu camat.
karena anggarannya paling kecil. Betul ya? Makanya kecamatan tuh nggak mungkin, sulit sekali membuat program Pak. Pelatihan apa, dana dari mana? Bisanya itu cuma keliling untuk bensin sama membuat surat Pak. Ya nggak apa-apa, saktinya hanya membuat surat edaran camat untuk pengelolaan sampah di kecamatan ini. Untuk tolong lindungi satwa langka, jangan main tembak. Edaran camat Pak, dibanyakin aja, hanya selembar kertas Pak. Bahasa ringannya seperti itu. Buktikan komitmen camat, nggak usah, memang kami nggak punya rupiah, tapi kewenangan saya buat edaran. Tolong kepala desa, walaupun kepala desa itu tidak selalu nurut juga dengan camat. Gara-garanya apa? Ya pilihan itu. Loh saya kan dipilih rakyat. Saya bukan dipilih Pak Camat. Jadi Pak Camat itu betul ya Pak ya? Jadi Pak Camat itu sepanjang jalan itu sering ngelus dada gini, ya Allah. Saya itu memang namanya pimpinan, kalau kumpul di kabupaten selalu camat yang ditegur nih. Gimana Pak di wilayahmu kok begini-begini, tapi anak buah saya nggak ada yang nurut gitu kan. Tapi di sana kalau di Ciamis ini patuh-patuh Pak. Lanjut. Next. Nah ini komputernya delay ya. Nah ini ya saya nggak tahu nih foto dari Pak Ardi, tapi foto ini mungkin bisa menggambarkan wilayah Ciamis, Tasik, Banjar, mungkin mirip-mirip begini Pak ya. Ini kalau boleh saya sebut ini masih kawasan surga dunia. Ci itu kan banyak air dan bumi menjadi hijau royo-royo itu juga karena faktor air. Makanya kalau kekurangan air ya jadi bencana. Jagalah, pertahankan tetap lingkungannya menjadi tetap baik. Itu kuncinya. Nah kalau di lingkungan Bapak Ibu masih seperti ini, ayo jaga. Maka proklim itu sebenarnya hanya sebuah label Pak, hanya sebuah sarana saja. Bapak Ibu jangan terjebak, wah harus kenapa kok skornya begini. Jangan, itu hanya syarat administrasi. Yang terpenting Bapak Ibu itu adalah apa? Kolaborasi kita semua. Saya di sini, Bapak Ibu di sini, nanti perguruan tinggi ikut, nanti dari perusahaan ikut. Itu kan sarannya lewat proklim Pak. Maka saya sebut proklim itu pemersatu para pihak dalam berkolaborasi melakukan aksi. Bahasa Bapak Ibu ya, aksi lingkungan lah pokoknya. Sejauh jangkauan tangannya. Tadi contohnya Pak Camat ya jangan ditodong anggaran, nangis. Mungkin malah jual mobil dinas, motor dinas hanya untuk mengadakan pelatihan. Bener kan Pak Camat ya? Betul itu, nangis bener. Dulu Pak, yang nasibnya seperti camat tuh gubernur dulu. Tapi gubernur kemudian mungkin protes atau apa, akhirnya apa? Banyak kewenangan kabupaten tuh yang akhirnya ditarik ke provinsi. Gagah lagi. Ya, misalnya termasuk kalau tidak salah tuh perizinan penambangan di provinsi. Wah, itu kokoh. Ada nggak perizinan apa-apa Pak Camat gitu? Nggak ada, sebetulnya saya nggak ada, karena camat itu kayaknya hanya fungsi koordinasi. Tapi kalau rapat-rapat sering dimarahi Pak ya. Kabupaten kan, lah Pak Camat tuh wilayahmu gimana? Lanjut Pak. Nah, bicara lingkungan itu sebenarnya hanya simpel Pak. Ini kan gambar yang sederhana tapi maknanya dalam. Apa itu? Lingkungan itu intinya kan nanam pohon. Intinya itu kita berteduh di bawah rindangnya pohon. Betul nggak Bapak Ibu? Dan nanam pohon itu maknanya ya si adaptasi iya, mitigasi iya. Mitigasi dalam rangka dia sumbangan oksigennya. Yang bikin kita sejuk itu kan karena banyak pohon Pak. Kalau nggak percaya coba kita berada di bawah rindangnya pohon, duduk situ kan segernya kayak di ruang AC itu. Adaptasinya bagaimana? Dengan adanya itu kita nggak kena sinar matahari langsung, jadi cerah, teduh gitu ya, teduh. Next. Nah ini kata-kata saya kan sama dengan ini. Menanam pohon itu yang paling efektif untuk pemanasan global. Maka saya pesan kepada LH dan juga Bapak Ibu yang lain juga, kalau di Ciamis ini ada pohon-pohon besar walaupun itu di tepi jalan, tolong dilindungi. Saya respect kepada Kota Bandung, walaupun padatnya, macetnya kayak gitu, tapi pohon-pohon gede pun tetap dibiarkan di tepi jalan, dijaga.
nggak asal tebang Pak. Karena di lokasi lain hanya gara-gara nabrak dengan kabel listrik Pak, pohonnya kan dikalahin. Gara-gara pelebaran jalan, pohonnya dihabisin. Malah ditanami tanaman yang tajuknya kecil-kecil, nggak ada sifat peneduhnya. Saya termasuk orang yang menentang tanaman hias. Karena tanaman hias itu hanya enak dipandang, tapi nggak ada fungsi lingkungan. Nggak menghasilkan. Apa ada cerita Bapak berteduh di bawah pohon palem? Nah, nggak ada. Apa di bawah pohon bougainville? Gitu. Nggak ada Pak. Malah pohon desa, tapi sangat efektif terhadap lingkungan itu pohon kersen, pohon talok Pak. Sini namanya apa kalau di Ciamis? Kersen. Itu coba Bapak cek kalau ada warung depannya ada pohon itu biasanya laris Pak. Dan banyak anak kecil. Teduh, orang jadi pengen duduk berlama-lama. Pesen kopi, pesen teh. Wah, ngobrolnya gimana Mas? Ini, langsung itu. Iya. Coba nggak ada pohonnya Bapak ada usaha walaupun di apalagi kok cuma seng atau galvalum itu panas Pak. Siang sedikit di atas jam 9 dah orang beli nggak bisa lama-lama di situ. Lanjut. Nah, doa manusia itu berkecukupan. Air kalau bisa cukup, nggak kekurangan. Tapi perubahan iklim itu membuat itu menjadi tidak jelas. Kadang hujan singkat, hujan petir sangat deras, banjir bandang, longsor, tahu-tahu langsung terang lagi. Iya kan? Iya, kayak sekarang ini Pak. Kayak sekarang. Nggak hujan lagi. Sekarang ada nggak hujan yang kayak dulu dari pagi sampai sore hujan terus? Susah Pak. Sekarang tuh bres panas lagi. Seminggu nggak hujan. Bres panas lagi. Ya betul, batuk pilek datang. Batuk pilek makin banyak ya karena itu. Nggak usah yang terpukau dengan berita-berita itu, saya nggak bahas itu. Yang penting kita harus siap kalau cuaca panas dingin berubahnya cepat sekali, maka yang harus dikuatkan apa? Daya tahan tubuh kita, daya tahan fisik maupun daya tahan mental. Makanya tadi nyanyi itu untuk mental Pak ya, untuk mental. Karena orang mau pertemuan kalau tegang itu malah nggak bisa menyimak Pak. Saya tuh paling sedih kalau pertemuan begini yang datang utusan cuman duduk gitu, loh nanti nggak paham. Yang penting kan saya disuruh pimpinan untuk hadir gitu kan, terus nggak ada respect dengan materinya gitu, pulang juga pulang, pokoknya hadir ada wakil yang datang selesai, di absen udah selesai. Nah air ini Bapak Ibu, air itu bisa menjadi sumber rezeki, tapi bisa juga sumber bencana. Terutama kalau kelebihan ataupun kekurangan. Erosi itu bahasa lainnya pengelupasan tanah. Longsor, paket berpindah tapi dalam volume yang besar secara bersama-sama. Banjir, jangan salah loh Bapak Ibu, walaupun ini pegunungan dan perbukitan, banjir juga sekarang era perubahan iklim itu banjirnya juga di perbukitan maupun pegunungan. Sama seperti buku yang saya tulis beberapa bulan lalu, saya membuat judul buku Pak, ketika air hujan mencari sungai. Sebenarnya bahasa lainnya apa? Banjir bandang. Dulu kan ketika hujan, dia langsung ketemu sungai. Lah sekarang jalur mau menuju ke sungai itu berubah jadi jalan raya, jadi permukiman, perumahan, gitu kan Pak? Lah akhirnya kan karena dia nggak ada jalan lain, ya menerjang. Lah kok airnya yang disalahkan? Wong yang salah manusia membuat bangunan di jalur perjalanan si air itu. Makanya banjir bandang itu ciri-cirinya adalah apa? Banjir di kawasan dataran tinggi kadang-kadang 100-400 meter DPL hanya menggenang itu mungkin hanya setengah jam Pak. Sebenarnya itu transit saja, air lewat karena dia mau menuju ke sungai. Sungainya itu masih kekurangan air, nggak penuh Pak. Kalau banjir itu kan airnya masuk ke sungai, sungainya penuh sampai tinggi meluap, itu namanya banjir. Nah ini sungainya masih kosong, tapi air yang datang itu kayak air bah Pak, dari arah gunung itu langsung banyak paketnya. Karena tidak ada pohon juga yang menyerapkan, jadi langsung datang menimpa permukiman. Ya sudah, itu banjir bandang namanya. Itu yang terjadi. Lanjut. Nah, maka kita perlu melakukan aksi Pak ya, Bapak Ibu. Aksi itu aksi proklim.
Apa itu adaptasi dan mitigasi? Adaptasi itu intinya bagaimana? Adalah ketika alam ini mengalami perubahan, suhu naik, hujan menjadi tidak tentu, ya, bahan pangan menjadi langka. Adaptasi apa? Ya, penanaman tanaman pangan, pemanfaatan pekarangan. Yang panas bagaimana? Dibuat tanaman-tanaman yang meneduhkan dan seterusnya. Itu adaptasi. Ini adaptasi, ini kebutuhan kita. Sama ketika ruangan ini, biar sejuk dipakai AC. Biar sejuk jendelanya dibuka. Itu adaptasi, Pak. Itu pengertiannya, Pak, Bu. Kalau mitigasi, pengurangan. Tadi yang kita bicara sampah, nanti ya kalau kita pertemuan lagi, tolong ya mungkin kita pakai piring aja. Piring kan nggak perlu sampah ya, atau piring bambu. Kita mungkin minumnya pakai minum gelas kayak orang tahlilan dulu. Jadi gelas-gelas itu gitu. Jadi ada yang buatkan teh, monggo Pak, silahkan diminum. Itu nggak produksi sampah gitu kan. Karena kayak air mineral begini ini kan juga kesalahan berantai, Pak. Wah, ini salah pabriknya, kenapa produksi? Lah pabriknya membuat kan karena dibutuhkan. Ya kita juga yang membeli. Jadi ini kan kesalahan yang berantai ini ya sulit, kayak lingkaran setan. Yang salah siapa, yang benar siapa itu nggak tahu kita. Nah, pengurangan itu macam-macam, Pak. Kalau boleh saya sebut yang sederhana ada dua, masalah sampah dan masalah limbah. Ayo sekarang cek di desa Bapak Ibu, air dari sisa mandi, cucian itu masuk septic tank atau masuk selokan kampung? Ayo. Selokan kampung kan? Padahal selokan kampung itu nanti meresap jadi sumber air sumur juga. Makanya lama-lama dulu ya Pak ya, waktu kita kecil minum air sumur itu mantep Pak. Wah, seger langsung, mentah itu langsung diminum, enak. Sekarang mau minum air sumur langsung, tidak berani Pak. Dan kalau sumurnya kok ternyata jaraknya hanya 2 meter dari selokan tadi, pembuangan septic tank, bukan septic tank, pembuangan cucian sabun dan kawan-kawan tadi, bisa kebayangkan kualitas air minum sumurnya itu jadi seperti apa. Ya termasuk di sawah juga ada pencemaran akibat pupuk dan sebagainya. Jadi ya mulai kita dari yang biasa kita lakukan saja. Saya di rumah itu septic tank saya ada 2 Pak. Satu untuk WC, satu untuk mandi dan cuci. Saya taruh di depan rumah. Kalau nanti penuh ya manggil yang sedot itu, gitu. Biasanya ini di kampung-kampung atau dimanapun itu yang tertutup hanya septic tank BAB, WC. Ya, kalau untuk mandi, cuci itu terpapar di selokan-selokan kampung. Lama-lama kalau kampung itu padat dan airnya nggak mengalir, itu yang terbentuk gas metan Pak. Yang itu mungkin nggak dibahas di Proklim. Metan itu kalau bahasa Jawa banger atau bau bajin apa ya Pak ya, bau nggak enak menyengat itu loh Pak. Itu artinya metannya udah keluar Bu. Itu tandanya lingkungannya udah bermasalah. Kalau jurusnya PU, wah di drainase dibuang, jadi membuang masalah Pak. Kalau jurus lingkungan, bagaimana limbah itu masuk diresapkan di sumur tapi yang agak jauh dari sumber yang untuk minum. Yang saya tahu teorinya itu untuk sehat itu jarak minimal 10 meter Pak, antara septic tank tadi penampungan itu dengan sumur yang kita minum. Dan ciri-ciri lingkungan yang sudah mulai bermasalah itu salah satunya apa? Kalau ada perumahan, entah perumahan pengembang atau rumah-rumah kita kok ternyata air sumurnya sudah tidak layak minum, itu artinya sudah bermasalah. Di Jakarta itu sumurnya masih banyak Pak, airnya masih banyak, itu 2 meter sudah ada airnya. Tapi layak minum nggak? Enggak. Karena itu sudah akut Pak, ratusan tahun. Ciamis mau ikut seperti itu, ya kan? Tadi saya lihat sebelum masuk stasiun tuh tengok kanan, permukimannya padat ya. Ini mungkin permukimannya kalau nggak didata Pak, itu ya lama-lama nanti akan seperti itu. Karena kalau permukiman padat itu kadang-kadang apa?
jarak mungkin kan temboknya kan jejeran ya, bahkan satu tembok kadang-kadang untuk 2 rumah, ya kan, saking padatnya. Siapa yang pernah ngukur septic tankmu di mana dengan sumur kita di mana? Pernah diukur jaraknya? Jangan-jangan di balik sumur kita septic tank tetangga, gitu kan? Betul ya? Lah kalau rumahnya hanya 100 meter, 10 kali 10 meter, jurusnya kan hanya ada 2, naruh sumurnya di belakang atau di depan. Nah gitu loh. Itu aja kalau sudah kita cermati, kita nanti sudah kebingungan Pak. Makanya muncul di PU itu apa namanya IPAL komunal. Karena saking padatnya harus nyari satu tempat, kotakannya digedein untuk menampung seluruh limbah. Dan itu harus perlu dicari solusinya. Karena apa? Kalau limbah itu sudah tercemar kimia dan biologi, masalahnya tidak simpel. Tapi kalau hanya karena faktor lumpur saja disaring selesai. Tapi kalau sudah karena kimianya ini kecampur bahan-bahan beracun dan biologi ini banyak bakteri E. coli, itu nggak gampang untuk menetralisir jadi IPAL-nya. Gitu. Lanjut. Nah ini solusinya. Solusi terkait air tadi Bapak Ibu, filosofi pertama adalah apa? Airnya ditangkap sebelum sampai permukaan, yaitu PAH, pemanenan air hujan. Yang kedua apa? Air yang sudah nyampe diresapkan sebanyak-banyaknya. Bisa biopori, bisa lubang tanah atau rorak, bisa sumur resapan. Atau dialirkan, kalau memang sudah menjadi banjir, itu kan harus diusir saluran drainase yang dikelola. Bisa juga diawetkan, menyimpan air dalam tanah, mata air dikelola dengan baik, dan pemanfaatan air dihemat-hematkan. Kalau di keran masjid itu, kerannya dikecilin biar nggak boros gitu ya, karena pemakaian yang hemat. Atau sisa wudhu masuk ke kolam ikan. Habis kulit kita itu kan itu nutrisi buat ikan, gitu kan. Ikannya subur-subur itu. Atau diolah, tapi ngolah itu adalah jurus terakhir. Walaupun teorinya bisa pakai perusahaan pengolah air minum dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kalau di Ciamis mungkin perusahaan air minum itu masih bersumber dari mata air, betul ya? Betul ya? Itu masih oke lah gitu ya. Tapi kalau di kota-kota dataran rendah, dari mana mereka sumber air perusahaan air minum itu? Ada loh Pak yang diambil dari sungai loh Pak. Nggak mungkin sedot dari sumur untuk memberi air bersih seluruh kota, masa sedot dari sumur. Ciamis sebagian dari sungai. Sungai. Yang wilayah Lapuk dan Purwodadi. Nah, sini aja masih sebagian dari sungai. Nah pertanyaannya kalau sungai yang bagian atas sudah banyak permukiman, banyak orang BAB dibuang ke sungai itu, kebayang nggak sih Bapak Ibu? Diolah kayak apapun ya tetap aja. Saya tidak ngomong agama loh ya, ngomong agama Pak gue wudhu buat wudhu boleh nggak gitu, itu nanti ya. Jadi untuk kesehatan aja. Kalau sungainya itu sungai yang benar-benar masih dari atas gunung, belum ada permukiman di sana, belum ada limbah, oke lah gitu. Tapi kalau sungainya atasnya udah lama-lama kan permukiman tuh ngejarnya ke atas. Daerah yang sepi, awalnya kan kota, nanti lama-lama ke desa ramai juga, karena permukiman makin padat gitu. Lanjut. Nah, ini aksinya Bapak Ibu yang dilakukan di desa, di kota-kota, aksi proklim itu ya seperti ini. Tapi ingat Bapak Ibu ini, karena Bapak Ibu yang di depan saya itu mungkin kan para pimpinan ya mungkin dari pihak kecamatan, pihak dari desa, Bapak Ibu punya jamaah. Kerjaan begini ini kalau nggak siap mental tuh kadang-kadang dianggap kayak orang gila loh Bu, ngapain sih Bu, bekas botol aqua kok di belah-belah, ngapain bapak kota Bu, mending beli pot selesai Bu, potnya murah 5.000 dapat. Ngapain kurang kerjaan? Emang di kantor nggak ada kerjaan ya gitu kan? Terornya itu macam-macam. Apa gara-gara pensiun nggak ada pekerjaan nih Pak, terus langsung belah-belah ban untuk ditanami gitu. Aksi lingkungan itu kok di awal laporan dari banyak pihak itu, mohon maaf Bapak Ibu, dianggap kayak orang kurang kerjaan atau orang gila. Lah nggak ada duitnya kok, ngapain sih? Gitu. Coba cek. Dan ini juga tangan-tanganan loh Bapak Ibu. Yang ceramah bisa banyak orang, tapi yang mau menyentuh itu, jujur, ayo. Yang di ruangan ini saya nggak yakin kok bisa menyentuh itu. Siapa deh? Saya nggak usah ditanya, nanti malah ketahuan ya. Siapa yang tiap hari mau nyiram tanaman di halaman rumahnya?
Wah, ini, kalau saya ke tempat Bapak harus ada ini makanya Pak. Camat benar sudah Iya, membuktikan ini. iya. Betul. Loh, kalau Pak Camat kok nyiram, apalagi nyiram tanaman yang di kecamatan juga Pak ya, itu nanti satu kantor camat itu akan respect sama Bapak loh Pak. Cuman nggak tahu ini kecamatan. Yang di rumah. Ya, paling ya di kecamatan digerakkan Pak. Yang namanya pemimpin kan kalau sudah bergerak, oke lah. Tapi kadang-kadang memang perlu jurus pemimpin turun duluan Pak ya. Biar nanti anak buahnya malu kalau nggak ikut nyiram kan gitu. Nah, itu seninya. Dan begini ini kelihatan kok, yang mental lomba sama enggak kelihatan. Yang mental lomba ketika dikunjungi, kadang potnya baru loh Mas, tanamannya baru. Karena baru pinjam sama baru beli. Cepat ini Pak Kun mau datang nih, tolong ditata bla 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 gitu kan. Nanti 2 minggu lagi saya sidak iseng mampir gara-gara di stasiun kelamaan aku pengen ke sana. Loh, pot yang di sini kemarin kemana? Iya. Atau pot-pot gitu yang di dinding itu kan artinya butuh penyiram tiap hari. Itu kalau enggak, banyak yang mati loh Pak. Macam-macam alasannya. Udah dipanen Pak, belum diperbaiki. Oh iya ini tanahnya udah habis Pak, akarnya kebanyakan. Oh iya lepas dipupuk Pak, dan sebagainya. Maka saya menekankan pada Bapak Ibu, kunci yang harus diingat apa? Satu aja yang harus dipraktekkan. Pastikan di halaman rumah Bapak Ibu ada keran air. Itu kuncinya. Karena dari catatan saya, orang di kampung itu malas nyiram tanaman. Orang kota rajin nyiram. Maka orang kampung nggak usah ikut-ikutan gaya pakai pot. Kalau memang dia malas nyiram, tapi tanam langsung di tanah, gitu Pak. Kecuali di Ciamis ini kawasan perkotaan, permukiman padat, ya itu berarti perkotaan Pak. Jadi kota itu tidak selalu Bandung, Jakarta. Ciamis juga bisa. Nah itu termasuk tepes apa tuh bekas kelapa itu. Jadi kadang-kadang kita memanfaatkan limbah yang ada, itu bisa. Tanaman obat keluarga. Lebih manfaat lagi kalau kita nanam itu bukan hanya dipandang, ada manfaatnya. Apalagi zaman Covid kemarin. Jahe, temulawak, kayu manis. Kayu manis mungkin beli. Tapi jahe, temulawak kan bisa kita tanam sendiri. Itu untuk stamina. Virusnya udah kena tenggorokan perih, hidung perih, kencur. Kencur bisa ditanam. Bahkan di Sunda kayaknya kencur jadi lalapan juga ya dalam kencur gitu. Nah, itu kan bisa kalau obat dari rumah sendiri. Termasuk sebenarnya solusi pertama apa Bu? Kalau sudah radang itu kumur pakai garam pasar itu Bu, bukan garam meja, garam krosok itu. Air hangat udah gitu. Itu akan antiseptik gitu. Kecuali kalau udah demam menggigil itu baru pakai paracetamol dan antibiotik gitu. Tapi kalau masih tahap awal itu masih bisa pakai yang tradisional gitu. Lanjut. PHBS. Ibu-ibu mesti hafal lah ini. Ibu-ibu, anak-anak ya pola hidup bersih dan sehat. Tapi kemarin hikmah pandemi itu adalah orang jadi cuci tangan. Tapi cuci tangan yang saya sarankan bukan cuci tangan pakai apa tuh kemarin hand sanitizer itu bukan untuk cuci tangan. Hand sanitizer cuci terus makan. Wah itu bahan beracun itu. Yang saya tahu itu ada bahan peroksidanya H2O2. Bahaya itu. Atau cuci tangan yang di warung-warung itu saya lihat hijau-hijau atau kuning-kuning itu malah kalau buat cuci tangannya jadi perih. Karena itu bahannya kayak bahan-bahan yang untuk cuci piring itu. Yang aman itu sebenarnya sabun batangan dan sabun cair. Sabun batangan cair. Cuma sabun batangan tuh gara-gara kemarin dokternya nggak boleh bersentuhan dengan orang lain gitu. Kalau sudah kena orang lain nggak berani pakai, padahal nggak ada masalah. Saya pribadi termasuk orang kalau nggak sabun batangan itu nggak enak mandinya. Gitu. Sabun cair bisa Bu, tapi kan luas permukaan saya luas. Boros kan salunya gitu. Lanjut. Next. Nah, pengomposan itu bebas Pak Bu, pakai teori siapapun bebas. Mau takakura, komposter, ember tumpuk, ya toh. Sekarang kan macam-macam tuh. Silahkan wes.
Jangan sampai DLH melarang masyarakat dengan pengomposan pola misalnya Takakura langsung nggak bisa ini pakai ember tumpuk. Jangan, kasihan nanti kalau masyarakatnya ngambek malah nggak jadi ngomposkan lagi. Biarkan aja dengan pola masyarakat yang ada. Sebenarnya kompos itu simpel Bapak Ibu, hanya tumpukan sampah. Kalau pengen pelajaran paling dasar, kasih aja dengan kompos yang udah jadi, taburkan, selesai. Atau kucuri dengan ciprati dengan air yang mengandung gula, air sisa beras itu, atau mungkin ya air yang manis-manis itu sumber makanan untuk mikrobia. Dah, saya nggak mau cerita detailnya nanti malah pusing. Simpelnya seperti itu. Terus kenapa kok itu ada rongga-rongganya? Karena itu mikrobianya butuh nafas, Pak. Makanya nggak rapet-pet. Makanya ada itu embernya yang Takakura itu kan embernya bolong-bolong, Pak. Kasih kertas itu kan karena biar nggak jatuh aja kan tanahnya gitu. Komposter juga sama, itu masih ada lubang udaranya kan gitu. Jadi intinya itu kita seperti menggerakkan pasukan mikrobia untuk bekerja. Ya dia harus bernafas, dia harus minum, dia harus makan. Makannya dari gula, minumnya kondisi lembab. Bernafasnya dari mana? Pastikan ada udara yang masuk di situ. Sirkulasi udara. Bagaimana dengan maggot? Maggot juga sama. Ada lubang udara biar lalatnya masuk. Lalu dia produksi terus gitu. Ya. Dan maggot itu kalau maggot pencitraan, pas ditengok, maggotnya sekarat karena apa? Pemberi makannya nggak rutin. Gitu. Kalau di kita di belakang kantor ada Nah, lele, Pak. karena kalau sudah ada tahu manfaatnya pasti produksi rutin. Tapi kalau maggot hanya buat pencitraan, yang penting kami punya maggot, itu biasanya pas datang sidak gitu, oh iya Pak kemarin lupa nggak dikasih makan gitu, ngeles biasanya. Tapi kalau maggotnya lemu-lemu, ginu-ginu itu, ya Bu ya, ibu biasanya ibu yang paling geli gitu. Next. Nah ini Bapak Ibu, kelompok masyarakat ini Bapak Ibu masuk yang mana di komunitas Bapak Ibu? Yang A, aksinya rajin, tapi arsipnya kurang. Catatannya. Loh ini apa nih? Oh iya Pak, kemarin ada tamu, nggak ada daftar hadirnya Pak. Oh iya ini ada programnya ada, tapi nggak pernah ditulis. Jalan aja, aktif. Atau yang kedua, kelompok formal. Tertulis ada papan nama, struktur organisasi ada, tapi nggak ada kegiatan. Itu biasanya kelompok dibentuk karena ingin pembagian proyek, gitu, pembagian alat-alat dari DLH, dari Dinas Pertanian, dari mana? Ini ada pembagian alat pencacah rumput, kelompok dibuat ya, habis dapat udah hilang Pak, nggak ada aktivitas. Atau kelompok yang tertib karena ada yang bina, biasanya binaan perusahaan. Karena perusahaan itu ada orang yang rutin mendatangi, seminggu sekali, 2 minggu sekali, gimana Bu Pak? Oh ini kurang daftar hadirnya, iya ada pembina. Atau masyarakat adat. Biasanya yang di tepi-tepi hutan tadi, mereka punya aturan kepercayaan sendiri. Ciri-cirinya misal gini, di puncak Gunung Sawal ini ada harimau putih, muncul setiap malam Jumat misalnya. Kita jangan ke sana, itu tempat itu dikeramatkan. Angker itu bahasa Jawa lainnya kan sengker. Sengker artinya itu dipagari. Dipagari artinya ya jangan disentuh. Biasanya itu adalah pohon besar dan mata air. Karena apa? Memang tempat itu jangan dijamah. Nah sekarang kan ngawur Pak. Mata air jadiin kolam, renang di situ, kencing di situ. Lah renangnya kan sambil kencing Bu. Siapa yang menjamin orang renang nggak sambil kencing? Iya kan? Lah tapi renangnya kan dari air sumber mata air yang nanti disalurkan ke pipa-pipa ke minuman masyarakat itu. Lah kok dibuat kolam renang kan? Ya sendang, tapi memang sendangnya itu jangan dicemplungi orang. Campur keringat, campur kencing, masuk ke rumah-rumah. Itulah orang nenek moyang dulu nyebutnya itu sendangnya angker, artinya disengker, jangan diapa-apain karena memang itu untuk mata air. Tapi sekarang kan keyakinan kita yang terlalu hiperaktif tuh, wah ini berarti syirik karena menyembah ini. Bukan itu maksudnya. Karena dulu kan nggak kayak DLH, dulu nggak ada papan nulis itu kan nggak ada. Wahai cucuku tolong pelihara itu kan nggak ada. Makanya dibuat cerita turun temurun. Yakinlah di daerah konservasi itu pasti ada cerita kok.
Wah itu di sana ada maung, kan kalau di Jawa Barat itu biasanya macan ya, macan di sana itu mbah ini itu kita harus ngasih kembang di sana. Itu sebenarnya kesakralan untuk menjaga sebenarnya, bukan masalah itu ada Tuhan lainnya itu enggak. Karena apa? Orang Timur itu kan takutnya sama itu Pak, Bu, betul nggak? Sekarang pohon-pohon yang nggak ditebang kan banyakan hanya tinggal di tengah makam. Ya Pak ya. Karena apa? Di tengah makam kenapa nggak ditebang? Karena yang nunggu adalah nenek moyang. Betul ya? Berani, Bu, nyuruh suamimu, tolong Pak tebangin pohon tuh yang di makam, dekat makam yang itu loh Pak, yang pohonnya persis berada di dekat makamnya Pak Kiai itu. Tambah takut lagi. Wah saya nggak mau lah, saya masih mikir untuk anak cucu saya kan gitu. Saya nggak mau kena bala gitu kan. Terus apa tipikal masyarakat kota? Kota ini biasanya yaitu permukiman padat yang mereka sibuk, ya toh, halaman aja nggak ada, kadang satu mobil parkir udah habis karena apa? Jalan tuh hanya cukup untuk satu mobil. Atau ada nggak di Ciamis ini permukimannya itu nggak mungkin mobil bisa masuk karena gangnya hanya untuk motor. Kalau di Jakarta, Bandung banyak, kalau di sini mungkin sudah mulai ada gitu kan. Nah, Bapak Ibu masuk tipe yang mana di kampungnya masing-masing nih? A, B, C, D, E. Ini untuk mengoreksi diri. Oh, tipe masyarakat saya adat Pak. Oke. Karena beda formula, beda resep untuk tiap fenomena seperti ini. Lanjut. Nah, bagaimana mengangkat masyarakat kapasitasnya biar meningkat? Yang dinilai proklim adalah ini Pak. Kelembagaannya. Apakah ada dukungan? Tadi Pak Camat dukung nggak? Kepala desa dukung nggak? Kabupaten dukung nggak? Masyarakatnya partisipasi nggak? Bagaimana kemampuan masyarakatnya? Atau dukungan dari eksternal, perguruan tinggi, perusahaan ada nggak? Kegiatannya berkembang nggak? Atau itu saja? Atau malah jangan-jangan sudah 3 tahun nggak pernah ada aktivitas? Datanya ada nggak? Banyak loh Pak, Bu. Pejuang lingkungan tuh banyak yang manula loh. 60 tahun ke atas loh. Betul ya? Susah Pak anak sekarang, apalagi anak sekarang sebutannya generasi rejo. Rejo apa rejo? Remaja jompo. Loh kok bisa? Lah sejak lahir dia nggak pernah gerak badannya, langsung HP terus gitu. Akhirnya kan tulangnya rapuh Bu. Dikit-dikit jatuh patah langsung. Dikit-dikit sudah kayak orang pengapuran. Bodinya pun tuh hanya tulang ngebungkus daging. Yang berotot coba deh anak ibu. Bapak ibu yang punya anak itu dicek anaknya berotot enggak? Karena nggak pernah gerak. Coba kita zaman kecil Pak ya. Le, itu ada pohon mangga tolong kamu manjat. Kadang-kadang 10 meter pun manjat gitu. Betul nggak? Coba anak sekarang disuruh. Ibu aja, bapak aja. Nak itu gentengnya bocor kamu naik ke ibu. Mereka hanya di kamar. Nggak peduli anaknya petani, staf maupun anak pejabat. Sekarang kasusnya sama Pak. Ngeri Pak, kalau itu nggak disadari kita semua, orang tuanya mungkin rajin ke kantor hebat seperti ini ya, ternyata di rumah anaknya kan gini gitu. Diajak silaturahmi juga gini aja. Coba rebut HP-nya. Sekarang banyak kasus bunuh diri Pak. Karena apa? Dunia mereka adalah dunia HP. Dan anak sekarang coba tes staf-staf yang baru masuk, tipikalnya tidak mau ditegur Pak. Sekali ditegur ngambek, marah bisa langsung keluar kerja. Dulu malah mungkin pimpinan kayak bapak pimpinan pasti bisa nempeleng Pak zaman dulu. Plak, kamu itu suruh ngirim motor Pak, dikirim telat 2 jam tuh Pak Bupati udah pergi, marah plak bisa zaman dulu Pak. Sekarang udah polisi. Kok gitu, baru dipelototi aja. Itu sudah masalahnya berat Pak. Anak sekarang baperan, terbawa perasaan Bu. Gampang jatuh cinta, gampang patah hati. Gampang suka, gampang putus. Nggak gampang itu. Makanya resep saya adalah apa? Resep saya di dunia perguruan tinggi ada 2. Satu, melatih motorik. Anak sekarang kan biasanya, Dek tolong cari Mas Gian di mana? Kan cuman inbox Mas Gian di mana? Dicari Pak Kabit, kan gitu kan. Kalau zaman dulu kan enggak Pak, dicari keliling gedung-gedung, lihat Mas Gian enggak kan gitu. Motoriknya jalan Pak. Sekarang malas gini. Satu. Yang kedua, attitude.
Saya ngadepi mahasiswa itu seperti ngadepi anak SD dan SMP zaman dulu. Beda ya Pak? Beda Pak. Sekarang duduk dia nggak sadar kaki naik ke kursi itu, dia nggak menganggap itu nggak sopan. Karena apa? Nggak pernah diajari kesopanan yang terkait itu. Jadi akhirnya walaupun sekarang mahasiswa, saya masih harus lambe turah Pak. Dek nggak boleh kakinya naik, itu namanya nggak sopan. Teguran gini kan harusnya untuk anak SD. Ini di perguruan tinggi masih begitu. Pak dosen yang bilang mau ini. Saya praktek langsung ini. Ya. Termasuk orang-orang yang insecure gara-gara kemarin 2 tahun suruh maskeran, sekarang nggak berani ngelepas Perubahannya masker. berapa tahun nih Pak? Hah? Perubahannya setelah HP ya? Aduh, ini berat ini. Pokoknya intinya saya hanya bisa mengatakan solusinya motoriknya dilatih. Bapak misalnya punya anak Pak ya, misalnya dari kantor bawa ingkung ayam banyak, jangan istri atau pembantu yang disuruh Pak, tapi anaknya yang masih remaja itu dikerjai Pak. Nah, ini Bapak bawa roti kayak gini, tolong ya ini serahkan ke Budulah di sana, serahkan ini ke sana. Biar fisiknya bekerja, itu motorik maksud saya. Nah, tolong Bapak ambilkan kacamata di kamar, itu biar gerak. Solusinya itu. Kalau perlu diajak berjemur, nah itu halaman rumah, tolong disirami. Jangan-jangan yang nyiram bapak, tapi nggak terwariskan ke anak tuh. Ayo jujur, bapaknya terus dari dulu tuh yang nyiram bapaknya, puluhan tahun betul. Lah gimana caranya Pak, dirayu lah Pak, mungkin kasih hadiah. Nah kamu nanti mau makan sama bapak, iya. Tapi tolong ya tuh sirami halaman dulu, nah, gitu. Karena sekarang tuh harus benefitnya tuh harus jelas Pak. Nggak kayak dulu bahwa orang tua itu berhak memerintah anaknya. Nggak bisa. Termasuk mahasiswa Bapak ya? Semua Pak, semua. Iya. Dan bapernya luar biasa. Makanya saya kalau ngajar itu biasanya saya buat guyonan dulu, ceritain yang manis-manis dulu. Karena apa? Kalau frontal, wah tersiksa mereka. Dan fisiknya lemah banget Bu. Misalnya habis kemah 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu kemah gitu ya. Itu seminggu nanti bisa hilang nggak kuliah Mas. Biasanya orang normal kan sehari capek, biasanya dahan enggak seminggu itu. Loh ini kelas 40 kok yang datang 7, yang lain kemana? Capek Pak. Gitu. Kemarin acara dari lapangan Pak. Cek deh fisiknya. Kalau nggak percaya cek fisik anak Bapak Ibu, cek lengannya, pahanya, kakinya, ada ototnya enggak? Sorry ya, saya terlalu vulgar, tapi kalau enggak latih itu. Mumpung sebelum osteoporosis, nanti takutnya 30 tahun sudah osteoporosis, pengapuran dan sebagainya. Next, melebar dikit nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Nah, resep ini kemarin saya panjangkan kalau tokoh-tokoh masyarakat. Kalau ini pemimpin lokal, ini saya sambil jalan aja. Jadi intinya gini, menggerakkan masyarakat itu butuh waktu ideal 4-5 tahun. Catat ya Bapak Ibu. Idealnya 4-5 tahun itu orang tergerak. Dan yang paling lama apa? Mengubah mindset. Misalnya itu, dari yang sampah tercecer menjadi sampah jadi bank sampah. Itu bisa 2 tahun loh Pak. Betul. Loh Pak, bisa kok Pak, saya sulap 2 hari karena ini mau kedatangan bupati. Lah itu kan robot yang bergerak. Karena takut sama pimpinan, wah yuk kita rapikan potnya ditata, itu kan robot. Bukan otaknya nggak jalan itu. Tapi kalau sentuhannya sudah dari hati, nggak usah disuruh, nggak ada lomba, nggak ada peninjauan, jalan sendiri Pak. Coba Bapak biasa nyiram bunga, nyiram tanaman lah, seminggu nggak nyiram, oh udah gelisah Pak. Wah saya itu kalau nggak, iya. Terus tahu nggak rasanya orang, hadiah bagi orang yang sering nyiram tanaman itu Pak, ketika lihat tanamannya berbunga. Nah, apalagi mangga belimbingnya berbuah, alhamdulillah. Padahal bunganya kalau hanya 2 atau 3 gitu, wah alhamdulillah ya Allah, ini seneng banget Pak. Bahkan saya pun metik pepaya tak foto-fotoin, tak pamerin se-Indonesia. Betul Pak, saya suka lihat. Dan ternyata itu kelangenan kita. 4-5 tahun. Siapa yang bisa mengawal? Ada 4 Pak. 1 adalah pemimpin lokal. Bisa Bapak Ibu sendiri, bisa orang lain, bisa tokoh formal, artinya RT, RW, Kadus, kepala desa, bisa juga non formal Pak, kiai, tokoh agama, mantan preman, siapapun yang tergerak menjadi pemimpin menggerakkan masyarakat dan disegani. Yang kedua kebijakan.
Makanya aturan undang-undang itu percuma. Ada undang-undang sampah, ada undang-undang lingkungan, ada. Tapi kalau itu belum menjadi undang-undang kelompok, bahwa kelompok ini bersepakat kalau ada yang buang sampah di gang kita ini didenda 10.000, itu yang paling sekti, Pak. Kita break dulu. Oke. Jadi pemimpin lokal, 2 kebijakan, yang ketiga pendamping. Kenapa pendamping ini penting? Contoh nih ya Pak ya, contoh. Saya datang ke tempat Bapak Ibu di kampung, boleh nggak saya datang ke sana? Nah, kira-kira kalau saya datang Bapak Ibu berbenah nggak? Berbenah kan? Berbenah maksudnya ya dandan gitu kan? Minimal yang biasanya nggak mandi kan jadi mandi. Minimal yang tanamannya mungkin nggak terawat kan, wah Pakku nih peninjau lingkungan ini mosok ini nggak disiram-siram gitu kan? Minimal apalah gitu. Tapi nggak usah nyiapin oleh-oleh. Maksud saya, ketika pendamping itu datang, kebanyakan kita orang timur itu harga diri naik. Betul ya? Termasuk Pak, Bapak nggak usah Bapak sendiri, utus mahasiswa KKN, suruh nginap di tempat Bapak Ibu ini, di desanya masing-masing. Oh pasti orang kampung itu harga dirinya naik semua Pak. Yang biasanya pagi-pagi dasteran, sarungan gitu ya. Wah itu udah rapi semua, dandan, ayu, klimis, lipstikan, gitu. Banyak mahasiswa. Oh banyak mahasiswa. Masa udah pakai jas alma mater, pagi Bu, pagi Pak, gitu. Oh mereka udah harga dirinya naik Pak. Wah lagi Pak, besok dosen kami mau datang, tambah lagi. Pak ini nanti DLH mau ikut mengunjungi, tambah lagi. Wah ini besok ada studi banding dari tempat lain, tambah lagi. Lokasi-lokasi proklim yang utama lestari, utama tropi dan lestari itu nanti akan belajar bagaimana menerima tamu dari lokasi lain. Kalau lokasi itu banyak kepura-puraan dan kebohongan, dia akan tersiksa sendiri. Tapi kalau lokasi itu sudah terbiasa dengan kegiatan nanam sayur, metik sayur dan sebagainya, itu ada tamu malah itu ceria. Desa wisatanya tambah ramai. Kalau itu memang dari hati dan menjadi kebiasaan di situ. Itu hebatnya pendampingan. Syukur-syukur pendampingan itu dari pihak perguruan tinggi, LSM atau dari perusahaan. Kalau pemerintahan ya Pemda, Pemdes, pemerintah kecamatan, kabupaten. Bahkan pendampingan ini Bapak Ibu, saya di Jakarta itu tak kembangkan yang mungkin di Ciamis ini mungkin nggak bisa ditiru. Apa itu? Saya dorong di sana untuk memunculkan artis-artis. Ya kan? Coba lokasi proklim kau tahu ada artis datang di video gitu Mas, kan viral langsung. Betul nggak? Cari Pak, artis dangdut boleh, artis apa di sini kan gudangnya kan ya, di Ciamis, Tasik itu kan Bang Haji Roma Irama itu kan juga dari Tasikmalaya kan. Nah, itu diviralkan. Tapi yang nyuruh harus RW-nya Pak. Kenapa? Karena kalau yang nyuruh Pak Camat mesti minta bayaran. Betul nggak? Yang menyuruh DLH, Pak honornya berapa? Gitu Pak, orang honornya Bapak bingung nanti. Yang nyuruh RW yang punya, jadi misalnya orang tuanya di kampungnya ibu RW di situ. Kan sebagai RW bebas nyuruh warganya. Tolong dong anakmu nanti kalau pulang pas acara ini proklim, ini nanti datang yang ngasih sambutan atau acting ya metik sayur. Iya. Tapi itu artis nasional. Oh viral Bu. Viral. Tapi kalau cuma saya beliau ini nggak ngefek. Kita kan dikenal lokalan, tapi kan nggak dikenal secara viral nasional gitu. Ya. Atau mungkin tokoh agama boleh, tokoh politik silahkan, yang kira-kira tokoh lokal pas pulang kampung arak Pak untuk biar mau datang. Anggota DPR, anggota MPR silahkan. Ya biarin mereka sambil kampanye, sambil pencitraan nggak apa-apa Pak. Kan namanya kita merangkul orang itu kan nyenengke semuanya. Dan semua orang itu kalau mau jujur kan semua orang punya misi, betul nggak? Semua orang punya tujuan. Jadi jangan kita selalu untung tapi orang yang datang selalu rugi, yang orangnya nggak mau datang lagi. Semuanya harus untung. Yang keempat adalah dana. Dana ini biasanya Pak Bu, banyak lokasi itu mentalitasnya tiap ada tamu begini Pak. Apa yang bisa diberikan ke tamu? Wong sudah ada dana desa ini ya mentalnya jaluk. Dana desa itu 1 M per desa per tahun. DLH anggaran mungkin 100 juta, 200 juta itu satu kabupaten, betul nggak Pak? Sak kabupaten lah kalau dibagi semua desa, jadi mungkin hanya 1 juta. Bisa apa dana 1 juta? Tetap yang paling efektif itu Bapak Ibu mendorong desa untuk mengalokasikan dana desa dibanding dana-dana yang lain.
CSR ada, perusahaan itu ada, CSR paling hanya setahun 10 juta, 5 juta, tetap dari dana desa gitu. Nah, proses ini Bapak Ibu 5 tahun dikawal oleh 4 pilar ini. Tahapannya bagaimana? Tahapan pertama adalah menggali potensi. Tahapan kedua apa? Kualitas SDM-nya dihajar dulu, diperbaiki dulu, di pelatihan, ajak studi banding, ajak kumpul-kumpul, FGD dan sebagainya. Baru kelembagaannya ditata, organisasinya ditata. Setelah itu apa? Dilatih komunikasi. Bapak Ibu di ruangan ini dengan saya udah ceria kan. Tapi kalau berhenti sampai di jam ini saja, nggak kenal lagi besok. Begini nih, saya udah usul ke Mas Dian tahun lalu kalau nggak salah. Mas, buat grup Proklim Ciamis. Add saya masuk ke situ. Nanti kita gosip bersama di grup itu, Pak. Misalnya Bapak misalnya, Pak, saya loh Pak, kemarin yang dari kecamatan yang ngerokok di ruangan itu loh Pak, kan untuk membangunkan memori kan, oh iya, oh iya Pak Camat, saya ke situ kapan nih Pak? Pak, tolong saya diundang ke situ. Wah maaf Mas, ini anggaran kecamatan nggak cukup undang Pak Kun gitu. Nanti saya tak nodong perusahaan di kecamatan saya itu ada perusahaan, nanti biar dia yang undang tapi acara kecamatan kan gitu Pak. Jadi harus bersilat Pak, nggak bisa terus anggaran kecamatan cuma berapa puluh juta mengundang dari luar ya kelabakan. Pakai cara-cara yang harus seninya itu ada. Nah seninya apa? Seni kolaborasi. Ada komunikasi, ada kerjasama. Nah setelah ada komunikasi, ada kerjasama, baru masyarakat itu disadarkan butuhnya kamu apa, dibangunkan apa. Oh iya ya, ini desa wisata ke desanya bagus, wisatanya bagus, tapi jalannya ke sana masih berbatu, banyak motor bocor karena ke sana gitu kan. Oh berarti ini butuh PU. DLH nggak mampu nih berjuang sendiri karena jalan urusannya PU. Wahai PU, tolong dong jalan ini Pak dianggarkan untuk tahun depan, ini untuk desa wisata Proklim Pak di sana. Kan gitu. Jadi kolaborasi itu membutuhkan para pihak untuk bergerak bersama. Oh iya, ini kayaknya pengomposan cara ini kok kayaknya masih kurang cepat ya, masih 2 bulan. Butuh cepat ini dengan apa? Oh, butuh cairan E4 misalnya. Oh, ada teknologinya. E4 kalau setiap mau pakai beli-beli terus bagaimana cara kita buat sendiri? Oh, gini loh caranya. Itu namanya teknologi tepat guna, TTG. Biasanya nih Pak, Bu, saya bukannya membuka aib bukan. Biasanya kita ini terbiasa bagi-bagi alat, ya kan? Tapi masyarakat itu belum tahu alat itu untuk apa. Jadi akhirnya alat dibagi, sudah difoto Pak. Pembagian alat di drop ke lokasi-lokasi kelompok sudah, tapi nggak pernah dipakai. Betul nggak? Saya pernah di provinsi lain begitu, ke masyarakat ada alat pencacah rumput Pak. Alat dibagikan setahun yang lalu. Alatnya itu masih dibungkus plastik, labelnya masih ada, buku serah terimanya masih ada di situ. Itu ada di kandang, maksudnya ada di rumah apa ya, semacam kandang lah gitu. Ya Allah gitu. Lah dulu serah terimanya seperti apa? Artinya apa? Teknologi diberikan, kalau masyarakat belum butuh nggak akan dipakai. Contoh lagi misalnya, wah ini alat buat nanam padi secara otomatis pakai alat itu Pak. Nah ini kan membuang tenaga kerja lokal. Dan alat itu ternyata apa? Ada servisnya, pabriknya nggak tahu di mana, spare part nggak tahu di mana. Alatnya kira-kira kepake nggak? Ya nggak akan kepake. Itu Pak. Jadi teknologi itu disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Baru terakhir, puncak dari segala puncak, best of the best dari lokasi Proklim adalah yang mandiri itu ciri-cirinya punya produk atau program yang menghasilkan, yang memberikan manfaat. Pertama itu ekonomi, kedua sosial, ketiga lingkungan. Misalnya desa Proklim ini menghasilkan madu, menghasilkan keripik, menghasilkan kerajinan bambu, menghasilkan program desa wisata, program pendakian Gunung Sawal untuk melihat burung-burung langka, untuk melihat pemandangan yang indah, atau di Jawa Barat mungkin ada melihat foto di air terjun misalnya. Itu kan program. Nah kalau ada itu artinya apa? Nanti ada cuan yang masuk, ada pendapatan yang masuk. Cuman yang perlu saya ingatkan Bapak Ibu, saat berjuang pas nggak punya apa-apa biasanya rukun. Betul ya? Kayak bapak-bapak ini ya, kalau pas awal-awal menikah belum punya apa-apa itu kan setia banget toh.
Nggak usah dilanjutkan. Nah, tetapi ketika berjuang sudah ada hasilnya, ya Pak, ada rupiah masuk ke kelompok itu, biasanya terjadi persaingan meningkat tajam. Disitulah pentingnya pemimpin lokal itu untuk menjadi wasit yang bijaksana. Next. Ini Pak, nanti grup Proklim Ciamis kita mau gini nih Pak, menyapa pagi, sore, malam, ibu-ibu yang masak gitu. Ini loh Pak, Bu, ini Pak Kun, ini saya masak nasi goreng tapi agak gosong, di foto, gitu kan? Kan buat lucu-lucuan kan nggak apa-apa, betul nggak? Kirim kabar, informasi. Oh ya Pak, kemarin yang hadir di pas acara asosiasi Proklim tuh minggu depan mau mantu Pak, gitu. Terus saya jawab, ya Bu, tolong mantunya dibarengi sama sosialisasi Proklim ya Bu, biar saya sekalian datang gitu. Misalnya begitu. Atau obrolan santai, atau diskusi, konsultasi, merintis kerjasama, bisa kita lakukan kok. Dan saya ke lokasi Proklim, tadi Pak Kabit kan lihat saya nyanyi. Kadang di tempat lain saya praktek pengobatan Pak, mijet orang, baik sakit mental maupun sakit fisik. Sakit mental itu ya, saya waktu ke Ciamis terakhir dengan Mas Gian itu kan, itu kan saya nggak sebut secara terjelas ya. Wah, habis calonan saingan sama yang kalah itu katanya dapat kiriman gitu kan, itu pengobatan mental ya. Fisik juga sama, ternyata ketua kelompoknya waktu tak ajak naik ada saraf kejepit di pinggang, ya udah Mas tengkurap pijet 1 menit dah gitu. Itu kok cepet Pak ya, mijet promo Pak ya. Enggak, itu kalau bisa saya bantu kenapa tidak gitu. Kemarin saya di Sulawesi juga sama, saya mijit berapa orang, 2 atau 3 orang. Ada tangan, bisanya gini, nggak bisa gini toh Pak, atau nggak bisa garuk-garuk ini. Ya udah, kita tulang belikatnya kita geser-geser sedikit, ya lumayan ada perubahan. Gitu. Yang namanya ketemu sesaat ya Bu ya, ya nggak bisa jadi malaikat ya enggak lah, tapi paling nggak mengurangi gitu. Nah, itu pentingnya silaturahmi di situ. Jadi nggak selalu ngomongnya adaptasi, mitigasi, enggak. Ini obrolan sehari-hari Pak Bu. Yang penting sopan. Karena bapak-bapak itu kadang-kadang postingannya makin malam tuh makin saru Bu kadang-kadang. Ada tuh saya kadang-kadang postingannya itu mungkin gini, pas forum begini kan kelihatan sopan. Ternyata kan diam-diam menyimpan gambar gitu kan. Nah, tanpa diduga pas refleks ngirim. Pernah kejadian di kabupaten lain, lupa langsung tak inbox Pak itu, oh iya langsung dihapus. Kan kita jadi mikir, oh berarti bapak itu nyimpen gambar-gambar itu kan gitu. Next, kerjasama itu intinya semua pihak yang bekerja sama harus untung. Kalau merasa rugi nggak akan. Cuman untung tuh ada, orang menganggap untung tuh ukurannya duit, ada. Ukurannya enak karena dipijet, ada. Ukurannya karena saya dinasihati, ada. Ukurannya karena ketemu kangen, urus senyumnya aja ada, alhamdulillah, ada. Ukurannya karena saya diberi kegiatan, ada. Ukurannya karena saya diberi ide-ide juga bisa. Tergantung kita mengukurnya dari mana, yang penting kita merasa untung. Kalau tidak untung, yakin kok. Nanti yang hadir ini satu persatu mesti pamit. Maaf Pak, ini saya ada rapat berikutnya. Padahal akhirnya karena forumnya udah bosen. Wah, udah kelamaan nih, nggak selesai, pamit gitu. Itu bisa. Tapi kalau untung, nggak sampai Isak pun, ayo Pak, mau habis ini kita nongkrong di warung mana Pak? Ayo gitu. Karena jam kereta saya kan jam 9. Ini saya mencari mangsa ini. Saya udah, yang siapa yang mau nemenin sampai jam 9 siapa ini? Mas Gian mesti nanti, Pak, ya Pak ya. Mas pokoknya aku di drop neng kafe wis silahkan. Yang penting karo ngalamun, karo colokan wis selesai. Colokan HP Pak ya. Next. Nah ini tahapannya Pak. Tahapannya untuk membentuk lokasi Proklim itu seperti ini. Ini nggak bisa saya jelaskan detail ya, nanti bosen karena waktu udah lama. Jadi intinya ya kita belajar dari potensinya, lalu kita gunakan aksi, permasalahan yang dihadapi apa, kerentanannya apa, potensi bencananya apa. Kalau di situ rawan longsor ya, ayo kita tanggulangi longsor dengan apa, nanam pohon dan sebagainya, terasering dan sebagainya. Gitu. Next.
Nah ini Jurusakti 4 pilar ini Pak Bu. Kalau di ruangan ini kan pilar yang kanan atas nih, pilar pemerintah, betul ya? Entah DLH, entah kecamatan, entah desa, betul ya? Nah sekarang pilar 3 itu tolong dicari. Saya tanya tuh, di desa, kecamatan Bapak Ibu ada nggak perusahaan yang potensial bisa digandeng untuk mendukung aksi lingkungan? Ada? Ada? Ada. Perguruan tinggi, Unsil misalnya ya, saya taunya teman-teman di Unsil, Siliwangi walaupun di Tasik, kalau dia juga sering kesini ya nggak masalah. Gitu. Unsil atau perguruan tinggi di sini silahkan digandeng. Yang ketiga NGO atau LSM yang bisa dampingi. Nah, ingat Bapak Ibu, kalau pengen kerjasama dengan pihak-pihak ini, pastikan mereka dapat untung. Oke? Untung versi perusahaan apa? Ya CSR-nya jalan, lalu pertanggungjawabannya jelas. Manfaat ke masyarakat juga bagus. Gitu kan? Versi pemerintah apa? Coba cek, pemerintah kalau pertemuan gitu kan misalnya satu, wah itu daftar hadirnya harus diisi gitu kan Pak. Wah kami sudah mengeluarkan snack 30, masuk namanya kok kurang dari 30, nanti LPG kami nanti salah Pak, misalnya gitu. Itu ya harus paham. Oh kalau gaya pemerintah penganggaran snack ya harus ada tanda terimanya lewat daftar hadir misalnya. Gaya perguruan tinggi apa? Oh mereka senangnya KKN, pengabdian masyarakat, skripsi, tesis. Ya sudah dorong mereka untuk melakukan kegiatan di desa-desa proklim itu. Tinggal hubungannya nanti saling asah-asih dan asuh, saling memberi. NGO ini biasanya yang pintar mencari anggaran dari luar, bisa nasional, bisa internasional. Lanjut. Next. Nah, ini yang desa tadi. Ini dasar hukum pengelolaan dana desa. Itu nanti bisa dibaca sendiri. Intinya untuk lingkungan bisa. Next. Penguatan ketahanan pangan ini untuk 2023 atau terkait juga dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Itu bahasanya kita Pak, pembangunan berkelanjutan. Jadi sama aja dengan eranya Pak Harto sebenarnya. Nah ini SDGs itu kayak gini. Lingkungan di mana Pak? Perubahan iklim di mana? Nomor 13 kalau nggak salah. Oke? Next. Nah ini yang terbaru. Saya dapat share ini Pak, yang biru coba dibaca Pak. Yang biru itu saya rangkumkan, itu semua bisa dianggarkan dari dana desa Pak. DLH nggak mumet lagi nih. Coba Pak, apa itu Pak? Pengelolaan bibit pun bisa. Jadi misalnya pengadaan bibit unggul di desa, membuat kebun bibit bisa. Kolam ikan iso, ternak bisa, pupuk organik iso, desa wisata bisa, pangan desa bisa semua tuh. Itu loh, itu nanti filenya kemarin sudah tak kirim ke Mas Gian itu, file lengkapnya, baca sendiri. Jadi naik penganggaran di desa berdasarkan surat edaran menteri bla bla bla, kita menganggarkan sekian kan, bisa itu. Lah nanti tugas Pak Camat, tugas DLH cuma tinggal ngarahkan. Kadang-kadang di desa itu ngertinya itu menganggarkan untuk semen, betul ya? Isane iki pengerasan jalan, membuat gardu ronda. Nah, sekarang sudah penyadaran setelah 5 tahun dana desa. Yes, sekarang sudah. Memang aslinya Pak, dana desa itu dulunya memang konsepnya itu 70% pemberdayaan masyarakat. Cuma di desa itu paling gampang, sing laporan pertanggungjawaban paling gampang kan berapa sak semen, berapa truk pasir, gitu loh. Ceritanya begitu. Nah sekarang setelah desanya itu sudah disemen semua kan bingung, baru bisa disadarkan ke arah non fisik, gitu loh Pak. Itu tuh buktinya SDG semua. Ya Pak ya, Bu, bisa ya Bu ya. Jadi nggak ada lagi nanti ngomong ke Pak Kabid tolong kami dikasih bantuan bibit Pak, lo anggarkan sendiri bisa kok. Sama-sama anggaran negara, betul ya? Betul. Bahkan ngundang saya pun bisa loh Pak. Wong ngundang saya itu murah meriah, hanya kereta honor selesai PP pun bisa. Ini saya kan nggak ngundang. Bukan berarti saya mau jual diri begini, enggak. Maksudnya gini loh, dalam rangka pengadaan itu kan misalnya desa mengadakan pelatihan. Nah pelatihan itu kan
transportasi narasumber, mungkin malah hotel, mungkin honor. Paling total kan hanya 3 juta. Kalau anggaran 1 miliar, nganggarin misalnya pelatihan total 10 juta, 3 jutanya buat manggil narasumber, 7 juta untuk tempatkan balai desa gratis, snacknya 7 juta kan selesai. Nggak nyampe. Ini saya bahasa globalnya saja. Jadi jangan sampai desa itu sering hanya bisa ngeluh kepada DLH, merasa tidak mampu untuk wah Pak kami nggak mampunya mungkin karena nggak tahu. Jadi DLH dan Bapak Ibu kecamatan ini tolong didampingi mereka. Kadang-kadang mereka itu nggak ngerti cara membuat proposal, nggak ngerti cara membuat laporan pertanggungjawaban standar APBN, APBD itu mungkin nggak ngerti. Dan saya kaget pernah di suatu lokasi KKN di provinsi lain sana, saya kaget Pak, kepala desa itu udah ngerti namanya penyerapan anggaran Mas. Wow gitu. Loh kok iso? Desanya itu di pucuk gunung Bu, daerah dataran tinggi lah. Lah kok kepala desanya mengadakan pelatihan otomotif, bengkel-bengkel itu. Nah emang di sini banyak motor atau banyak apa gitu? Oh ternyata bisik-bisik enggak Pak, ini untuk penyerapan anggaran Pak di biasa Desember. Berarti dia itu yang ngajari sama Pak. Mungkin yang ngajari kabupaten atau apa nggak ngerti saya. Kalau Pak Camat bukan penyerapan anggaran. Penganggaran dari mana lagi? Lanjut. Iya. Nah ini Pak contoh-contoh suksesnya. Ini lokasi Problem Lestari. Dia didampingi oleh Aqua Danon, terus didampingi oleh NGO LPTP Solo. Desanya kebetulan karena ini ketinggiannya 800 sampai 1000 meter DPL. Ini desa sayuran Pak. Sayuran daun bawang dan sebagainya. Ini berjalan bagus, bahkan sudah jadi kunjungan wisata. Pelatihan-pelatihan studi banding banyak sekali. Ini di mana nih Pak? Di Wonosobo Pak. Wonosobo. Oh yang Lestari ya? Ya, Lestari. Kalau mau ke sana kan dekat Pak. Iya. Sini tinggal ke mana tuh? Oh, Wonosobo ya. Wonosobo ini Pak, jalur darat. Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo. Iya Pak. Saya kemarin bawa 500 mahasiswa ke situ 3 hari Pak, praktikum kampus. Anggaran kampus itu. Anggaran kampus. Next. Nah, ini ceritanya gini. Kalau lokasi proklaim suruh nyusun profil sendiri kan biasanya mumet. Kalau serahkan DLH maka kok semua yang buat Mas Gian gitu. Wah, mabok dia. Tahu-tahu opnam gara-gara nyuruh profil lokasi semua proklaim di Ciamis gitu kan. Nah, paling gampang terjunkan pasukan mahasiswa. Nah, menerjunkannya dana dari mana? Dari perusahaan, Pak. Nah, saya waktu itu didanai oleh BUMN, PT Bukit Asam Tbk, saya bawa 15 mahasiswa ke sana. Full service. Jadi pesawat, hotel, makan, bahkan mahasiswanya dapat honor harian itu Antam. Ya dari perusahaan, bukan Bukit Asam. Bukit Asam. Ya. Perusahaan tambang batubara. 25 desa dibuat profil lokasinya oleh mahasiswa, ya seminggu 2 minggu selesai. DLH pun kipas-kipas sudah dapat profil semua, tapi yang daftarkan tinggal SRN itu adalah DLH. Ya. Tapi ya itu kadang daftarkan aja kadang nggak mudah loh. Kalau DLH-nya nggak paham, ya kadang-kadang profilnya udah lengkap, ya nggak didaftarkan. Alasannya karena macam-macam. Dan biasanya daftarkan itu kan nunggu last minute ya Mas. Wah ini Pak internetnya lah, iya daftarnya nunggu mepet jam terakhir gitu. Lanjut. Next. Nah ini contoh kolaborasi. Ini yang saya lakukan sendiri kalau ini ya. 1 itu 25 desa menjadi 31 desa. Menyusun profil lokasi dan potensi 3 desa. Jadi 3 tahapan saya ke sana. 3 kloter. Dan ke sana selalu didampingi oleh DLH-nya. Lanjut kayaknya selesai nih. Nah, ini selesai Pak. Itu saya hanya ingin pamer tuh. Itu pepaya yang saya tidak merasa nanam, tapi mungkin pembantu saya waktu makan pepaya enak bijinya ditabur di halaman Pak. Tumbuh jadi kayak gitu Pak. Itu yang saya syuting itu Pak. Tapi sekarang udah roboh Pak, udah kan pepaya itu ada masa hidupnya. Bahagia sederhana ya Pak. Bahagia itu sederhana. Bapak Ibu tahu, gara-gara saya metik, saya videokan walaupun kadang sarungan nggak mandi. Jadi viral.
viralnya itu sampai ada teman alumni yang merupakan presiden direktur perusahaan tambang nasional tuh inbox, Mas ada bijinya nggak Mas? Saya pengen nanam di rumah saya yang di Solo. Itu Pak, Bu. Jadi dengan kita mengupload ke media massa mungkin ya dablek atau nggak punya malu gitu ya. Tapi untuk sekarang itu hal yang biasa dan itu membantu promosi lokasi-lokasi. Boleh jadi di Ciamis itu nanti ketemu waktu saya kemarin kesini tahun lalu kalau nggak salah itu kan Mas mampir Mas aku pengen nyoba cempedak. Ya. Diajak mampir Pak makan. Oh cempedak itu kayak gini gitu kan. Selama ini belum gitu. Sudah. Sebelum ke Ciamis? Belum. Itu bagi orang sini bosen, tapi bagi orang luar kan, wah kayak gini ya, gitu kan. Wah wangi, enak, tapi nggak berani banyak-banyak juga kan. Endemik Ciamis ya. Katanya Pak. Mungkin ada juga pohon langka, mungkin ada juga obat langka kita nggak tahu, atau wisata langka. Saya kemarin ke Sulawesi itu tak belain, wah ada air terjun, ayo ke sana. Air terjun di videoin. Mungkin di sini ada tadi kan gunung Sawal. Bagaimana eksotiknya itu kan kalau orang luar yang memviralkan kan akan nambah terkenal Pak. Iya. Nah, itu nomor HP saya. Maksud saya nanti silakan saya di-add di grup Proklim Ciamis. Obrolan tidak berhenti sekarang saja, tapi setelah ini kita siap untuk silaturahmi sehingga nanti kalau ke sini kita saling berbagi cerita. Sehingga kalau ke sini saya harapannya pesan saya adalah nggak usah terlalu sepaneng atau terlalu kepikiran apakah nanti skornya berapa, dapat penghargaan enggak dan sebagainya. Yang penting itu perbaikan lingkungan di lokasi Bapak Ibu. Itu yang terpenting. Oh iya Pak Kun, dari ceramah tahun lalu itu alhamdulillah Pak ada 2 mata air yang muncul karena kita jaga gini. Kan itu berita yang lebih keren daripada wah Pak kita nggak dapat sertifikat. Sertifikat kami hilang Pak, itu kan ngapain sertifikat itu. Yang penting tadi inillahi ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.